Alhamdulillahi mukaffirid dhunubi bil istighfar wa mufarrijil kurubi bil istighfar wa mudhibil humumi bil istighfar wa muyassiril arzaqi bil istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursidu ila dinil qawim wa siratihil mustaqim. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala hadan nabiyir rahmanir rahim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa khaba man asahu. Ittaqullah wa nala man ittaqahu wa ridahu. Ittaqullah wa nala man ittaqahu wa ridahu. Yaqulullahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Darus Syakirin untuk bersama-sama melakukan sholat Jum'ah serta ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Al-Fakir mengajak, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir dan batin. Kemudian dengan setulus-tulusnya perintah-perintah itu kita lakukan. Dan mari kita juga berusaha menjadi orang-orang yang selalu patuh pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terasa berat, larangan-larangan itu kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, kepada keluarga kita, juga kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur selama ini kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal-amal kebajikan. Namun selama ini pula kita masih sering melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa. Selama ini kita telah melakukan sholat 5 waktu secara rutin terus-menerus, sholat sunnah dan ibadah yang bermacam-macam. Namun terkadang hubungan baik dengan orang lain sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya masih sering kita abaikan. Hubungan dengan orang tua terkadang tidak diwarnai dengan birrul walidain, malah kadang-kadang kita sering bertengkar. Hubungan suami istri terkadang tidak diwarnai dengan ma'asyirah bil ma'ruf. Hubungan dengan anak terkadang tidak diwarnai dengan kasih sayang yang akan membawa keselamatan mereka dari siksa neraka, yang hanya fokus kesenangan-kesenangan duniawi saja. Hubungan dengan saudara, dengan famili dan kerabat terkadang tidak diwarnai dengan silaturahim. Hubungan bertetangga terkadang tidak diwarnai dengan hukukul jiran, malah kita sering bertengkar dengan tetangga. Hubungan dalam bekerja dan berusaha terkadang tidak diwarnai dengan ta'awanu bil birri,
hubungan dalam organisasi antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin, atau sebaliknya, terkadang tidak diwarnai dengan amanah dan ketaatan, dan seterusnya, yaitu hubungan-hubungan sosial yang lain yang lebih luas. Keadaan kita seperti ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 102, yang artinya, dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sudah semestinya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain kita melakukan ibadah dan amal-amal kebaikan, ternyata kita masih sering melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh beristighfar 3 kali setiap selesai salat maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah." Rawahul Bukhari. Sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali dalam sehari, bahkan sampai 100 kali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak sedikit manfaat beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan memberi solusi dari berbagai kesulitan, dari berbagai kesedihan, dari berbagai kecemasan, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang melazimkan istighfar. Bahkan dalam istighfar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan mengurungkan azabnya. Seperti dalam firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengadab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Allah juga tidak akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun atau beristighfar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Istighfar adalah bentuk pengakuan kita terhadap dosa dan kesalahan. Istighfar adalah bentuk penyesalan kita terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang kemudian melahirkan al-iqla' atau menghentikan dengan segera, disertai dengan keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi kembali. Dan mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh satu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadz dzunubi kamal la dzanbalah wal mustaghfiru minadz dzunubi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka sama halnya dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dan barang siapa yang beristighfar minta ampunan dari dosa-dosanya, akan tetapi dia masih melakukan dosa-dosa tersebut, maka sama halnya dia dengan meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an